Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, jamaah Jumat, sholat Jumat rahimakumullah. Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah melontarkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Matastaqbadtum nasa wa qad waladhum ummahatuhum ahrar. Artinya, sejak kapan kalian memperbudak manusia sedangkan ibu-ibu mereka melahirkan mereka sebagai orang-orang merdeka? Sayyidina Umar memang menyampaikan dengan nada tanya, namun sesungguhnya ia sedang mengorek kesadaran kita tentang hakikat manusia. Menurutnya, manusia secara fitrah adalah merdeka. Bayi yang lahir ke dunia tak hanya dalam keadaan suci, tapi juga bebas dari segala bentuk ketertindasan. Sebagai konsekuensinya, penjajahan sesungguhnya adalah proses pengingkaran akan sifat hakiki manusia. Karena itu, Islam mengizinkan membela diri ketika kezaliman menimpa diri. Bahkan, pada level penjajahan mengancam jiwa, umat Islam secara syar'i diperbolehkan mengorbankan perang. Perang dalam konteks ini adalah untuk kepentingan mempertahankan diri, bukan perang dengan motif asal menyerang. Hal ini pula yang dilakukan para ulama, santri, dan umat Islam bangsa ini ketika menghadapi penjajahan Belanda dan Jepang pada masa lalu. Perjuangan mereka melakukan bersama berbagai elemen bangsa lain yang tidak hanya beda suku dan daerah, tetapi juga agama dan kepercayaan. Sebab kemerdekaan memang menjadi persoalan manusia secara keseluruhan, bukan cuma golongan tertentu. Islam mengakuinya sebagai nilai yang universal. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, tanah air menjadi elemen penting dalam perjuangan tersebut. Tanah air tidak ubahnya rumah yang dihuni jutaan bahkan ratusan juta manusia. Islam mengakui hak atas keamanan tempat tinggal dan memperbolehkan melakukan pembelaan bila terjadi ancaman yang membahayakan. Al-Quran bukan secara tersirat menyejajarkan posisi agama dan tanah air dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Seorang pakar ilmu tafsir, Kiai Haji Khawarij Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut memberi pesan bahwa Islam menyejajarkan antara agama dan tanah air. Oleh Al-Quran, keduanya dijadikan alasan untuk tetap berbuat baik dan berlaku adil. Al-Quran memberi jaminan kebebasan beragama,
sekaligus jaminan bertempat tinggal secara merdeka. Tidak heran bila sejumlah ulama memunculkan jargon hubbul watan minal iman atau cinta tanah air sebagai dari iman. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Dengan demikian, cara pertama yang bisa dilakukan untuk menyambut hari kemerdekaan ini adalah mensyukuri secara sungguh-sungguh dan sepenuh hati atas anugerah keamanan atas agama dan negara kita dari belenggu penjajahan yang menyengsarakan. Sebab nikmat agung setelah iman adalah aman. Adumun ni'ami badal iman billahi nikmatul aman. Lalu, bagaimana cara kita mensyukuri kemerdekaan ini? Cara pertama yaitu dengan cara sujud syukur saat kemerdekaan itu tiba, yang mana mungkin sudah dilakukan oleh para pendiri kita. Setiap kita yang mendapatkan nikmat dianjurkan langsung bersujud berdasarkan hadis Abu Barak. Dia berkata adalah Rasulullah SAW bila datang kepadanya kabar gembira atau diberitakan beliau serta serta bersujud dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, mengisi kemerdekaan selama ini dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Menjalankan syariat secara tenang adalah anugerah yang besar di tengah sebagian saudara-saudara kita di belahan dunia lain berjuang mencari kedamaian. Umat Islam Indonesia harus mensyukuri dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Khalik dan berbuat baik kepada sesama. Perlombaan yang paling bagus di momen ini adalah perlombaan menuju menjadi pribadi paling takwa, karena disitulah kemuliaan dapat diraih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakiri wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, mencintai negeri ini dan memperhatikan berbagai kemaslahatan dan kemudaratan bagi eksistensinya. Segala upaya yang memberikan manfaat bagi rakyat luas kita dukung. Sementara yang merugikan masyarakat banyak kita tolak. Dukungan terhadap kemaslahatan publik bisa dimulai dari diri sendiri yang berpartisipasi terhadap proses kemajuan di masyarakat, andil bergotong royong dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Sebaliknya, mencegah mudarat berarti menjauhkan bangsa ini dari berbagai mara bahaya, seperti bencana, korupsi, kriminalitas, dan lain sebagainya. Inilah pengejawantahan dari sikap amar ma'ruf nahi munkar dalam pengertian yang luas. Ajakan kebaikan dan pengingkaran terhadap kemungkaran dipraktikkan dalam konteks pembangunan masyarakat. Tujuannya menciptakan kehidupan yang lebih harmonis, adil, dan sejahtera. Termasuk dalam praktik ini adalah mengapresiasi pemerintah bila kebijakan yang dijalankan berguna, mengkritiknya tanpa segan ketika kebijakan pemerintah melenceng dari kemaslahatan bersama. Jamaah sholat rahimakumullah. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, Mulku waddinu tau'amani fadinu asul
wasultanu khorisu wa ma la asla lahu famahduhum famah fam famahtum wa ma la kharisa lahu fadati. Kekuasaan negara dan agama merupakan dua saudara kembar. Agama adalah landasan, sedangkan kekuasaan adalah pemelihara. Sesuatu tanpa landasan dan akan roboh, sedangkan sesuatu tanpa pemelihara akan lenyap. Al-Ghazali dalam pernyataan itu seolah ingin menegaskan bahwa ada hubungan simbiosis yang tak terpisahkan antara agama dan negara. Alih-alih bertentangan, keduanya justru hadir dalam keadaan saling menopang. Negara membutuhkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam agama, sementara agama memerlukan rumah yang mampu merawat keberlangsungannya secara aman dan damai. Indonesia adalah sebuah nikmat yang sangat penting. Kita bersyukur dasar negara kita senafas dengan substansi ajaran Islam. Kemerdekaan memang belum diraih secara tuntas dalam segala bidang, namun itulah tugas kita sebagai warga negara yang baik untuk tak hanya mengeluhkan keadaan tetapi juga harus turut serta memperbaikinya sebagai bagian dari ekspresi hubul watan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga negara dan agama kita dari malapetaka hingga bisa kita wariskan ke generasi berikutnya. Wallahu a'lam. Semoga kita kembali kepada Allah menjadi insan yang bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallallahu alaihi wasallimu tasliman. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.